Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evida Rahma, NPM 2057051008. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari pengantar organisasi komputer. Yang pertama ada konsep program. Konsep program itu apa sih? Konsep program adalah teori-teori yang menjelaskan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman sendiri yakni perintah-perintah atau sebuah instruksi yang dimengerti komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Salah satunya yakni Java. Selanjutnya ada eksekusi program dan contohnya. Eksekusi dalam rekayasa komputer sendiri dan perangkat lunak yang dimana komputer dan mesin virtual membaca dan bertindak berdasarkan instruksi dari program dan tindakan tertentu yang dimana harus dilakukan agar masalah tertentu dapat dipecahkan. Selanjutnya ada pengelompokan jenis operasi set instruksi. Set instruksi adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Dengan sebuah kamus berisikan daftar perintah, apa saja yang dapat dilakukan oleh sebuah prosesor, dan biasanya terikat dengan sebuah keluarga arsitektur prosesor tertentu, misalnya x86, x64. Instruksi berbentuk bahasa mesin yang aslinya seluruh bilangannya itu biner. Untuk programmer, biasanya mereka menggunakan presentasi atau representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Jadi manusia lebih mudah paham atau dikenal sebagai bahasa assembly. Selanjutnya ada pengelompokan jenis operasi set instruksi. Berikut ada elemen-elemen instruksi mesin, yakni ada OP code atau operation code, yaitu kode operasi berbentuk biner. Selanjutnya ada source operand reference, yaitu operand input operasi. Lalu ada result operand reference, yaitu merupakan hasil atau keluaran operasi. Selanjutnya ada next instruction reference. Elemen ini diinformasikan CPU posisi instruksi berikutnya yang harus diambil dan dieksekusi. Selanjutnya ada pengelompokan jenis operasi set instruksi, yakni operan dari suatu sistem operasi dapat berada pada berikut. Itu ada memori utama atau CPU, dan ada juga perangkat I atau O. Selanjutnya ada pengelompokan jenis operasi set instruksi. Data processing arithmetic dan logic instruction, yakni data processing itu adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Jadi data ini bisa diolah sebagai informasi atau pengetahuan atau ilmu. Setelah diolah, data ini biasanya mempunyai nilai yang informatif jika dinyatakan dan dikemas secara terorganisir atau rapih. Maka istilah pemrosesan data sering dikatakan sebagai sistem informasi. Kedua istilah ini mempunyai arti yang hampir sama. Pemrosesan data mengolah dan memanipulasi data mentah menjadi informasi hasil pengolahan. Sedangkan sistem informasi memakai data sebagai bahan masukan dan menghasilkan informasi. Selanjutnya yakni ada data storage, memory instructions. Dan ini sering disebut sebagai memorinya komputer. Ini untuk merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekam yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Ini menyediakan salah satu 3 atau fungsi inti dari komputer modern dan memiliki keterkaitan dengan mikroprosesor.
dan menjadi model komputer yang digunakan semenjak 1940-an. Lalu dalam penggunaan kontemporer, memori komputer merujuk kepada bentuk media penyimpanan berbahan semikonduktor yang dikenal dengan sebutan Random Access Memory atau RAM. Dan terkadang dalam bentuk lainnya yang lebih cepat tapi hanya dapat menyimpan data secara sementara. Akan tetapi istilah computer storage sekarang umum merujuk kepada media penyimpanan massal. Selanjutnya ada data movement 1/0 instruction. Proses data movement ini adalah memindahkan data-data dari database yang berupa data, indeks, grant, skema, dan lain-lain. Tempat baru ini bisa di dalam database baru atau memang untuk di backup saja. Data movement ini terdiri dari dua bagian besar, yaitu ada load dan upload, yakni diinfokan untuk memindahkan data berupa indeks atau data sendiri alias isi data. Memindahkan data secara lengkap, mulai dari grant, skema, dan seluruhnya. Load berfungsi untuk memasukkan data atau transaksi ke sebuah table. Dapat dikatakan juga insert, replace, atau update, sedangkan upload berfungsi membuat data fisik atau file. Kelemahan load adalah dalam prosesnya bisa saja terjadi data yang dipindahkan tidak sempurna. Control, test, dan branch instruction. Unit kendali bahasa Inggrisnya control unit UC adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU, Arithmetic Logical Unit. Output dari CPU ini mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU tersebut. Pada awal-awal desain komputer, CPU diimplementasikan sebagai acknowledge yang susah untuk didesain. Sekarang, CPU diimplementasikan sebagai sebuah mikroprogram yang disimpan di dalam tempat penyimpanan kontrol atau control store. Beberapa word dari mikroprogram dan bit yang datang dari word tersebut akan secara langsung mengontrol bagian-bagian berbeda dari perangkat tersebut. Termasuk diantaranya adalah register, ALU, register instruksi, bus, dan peralatan input atau output di luar chip. Pada komputer modern, setiap subsistemnya ini telah memiliki controller masing-masing dengan CPU sebagai pemantaunya atau supervisor. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri presentasi pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.